Di sebuah desa kecil di Madiun, hidup seorang wanita parubaya bernama Bu Endang, seorang penjual nasi pecel yang gigih. Sejak suaminya, Pak Karto, mengalami kecelakaan kerja, beban ekonomi keluarga sepenuhnya berada di pundaknya. Namun seiring waktu, Pak Karto semakin larut dalam kemalasannya, lebih banyak tidur-tiduran di rumah, tak lagi peduli pada nafkah keluarga. Sementara itu, warung nasi pecel Bu Endang semakin sepi, penghasilan kian menipis, dan tekanan hidup makin menghimpitnya. Hingga suatu hari, seorang pelanggan lama Bu Ranti datang dengan perubahan yang mencolok. Dulu hidupnya pas-pasan, tapi kini ia tampak kaya raya, mengenakan perhiasan emas dan berbicara penuh percaya diri. Kalau ingin warungmu ramai dan hidupmu berubah, ada jalan, ucapnya dengan senyum misterius. Keadaan yang semakin terdesak membuat Bu Endang mulai mempertimbangkan tawaran itu. Ia akhirnya diajak ke sebuah gubuk tua di pinggiran desa, tempat ia bertemu dengan seorang laki tua berjubah hitam. Perjanjian pesugihan pun dimulai. Warung nasi pecel Bu Endang tiba-tiba berubah drastis. Pelanggan berdatangan tanpa henti, penghasilannya melimpah, dan hidupnya perlahan membaik. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa harga. Satu persatu, orang-orang mencurigai kesuksesan mendadaknya mulai menghilang secara misterius. Pak Karto, Pak Lurah, dan para pemuda desa yang datang ke gubuk tua mengalami nasib tragis. Warga mulai resah, rumor tentang pesugihan mulai beredar, dan Bu Endang mulai dihantui, bukan hanya oleh arwah orang-orang yang menjadi tumbal, tapi juga oleh suara-suara dari dunia lain yang terus menagih lebih banyak korban. Saat puncak kekayaannya, ketika semua yang ia impikan telah tercapai, rasa bersalah mulai menggerogoti Bu Endang. Ia dihantui kenangan masa lalu bersama suaminya tentang mimpi sederhana mereka untuk hidup bahagia tanpa kekayaan yang berlumur darah. Hingga akhirnya di tengah malam penuh teror, ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir, sebuah penebusan atas dosa yang telah ia lakukan. Namun, apakah dengan itu semuanya akan benar-benar berakhir? Atau justru siklus mengerikan ini akan terus berlanjut? Di sebuah sudut kota Madiun, matahari baru saja menampakkan sinarnya. Tetapi di rumah kecil berdinding kayu itu, Bu Endang sudah bangun sejak dini hari. Seperti biasa, tangannya yang mulai keriput sibuk menyiapkan dagangan. Di dapur yang pengap, ia mengulek bumbu pecel dengan penuh tenaga. Butiran keringat jatuh dari pelipisnya, bercampur dengan asap dari wajan tempat tempe dan rempeyek digoreng. Suasana dapur begitu sumpek, membuat napasnya terasa berat. Sementara itu di ruang depan, Pak Wiryo, suaminya, masih tidur nyenyak. Tubuhnya terbungkus sarung lusuh, sesekali mendengkur pelan. Bu Endang meliriknya sekilas. Ada perasaan sedih yang mengendap di dadanya. Dulu, Pak Wiryo adalah pria yang rajin. Setiap pagi ia berangkat kerja di pabrik gula, pulang sore dalam keadaan lelah, tetapi tetap menyempatkan diri membantu istrinya. Namun, sejak kecelakaan kerja yang merenggut kekuatannya, ia berubah. Awalnya Bu Endang memahami. Ia tahu betapa terpukulnya suaminya kehilangan kemampuan untuk bekerja. Tapi lambat laun, Pak Wiryo seperti menerima nasibnya dengan terlalu pasrah. Kini, hari-harinya hanya dihabiskan untuk tidur, bermain catur di pos ronda, dan sesekali duduk-duduk di teras sambil menikmati teh panas. Sementara itu, Bu Endang harus memikul semua beban seorang diri. "Ya, aku berangkat." Pak Wiryo menggeliat sebentar, lalu kembali tidur tanpa menjawab. Bu Endang menarik napas dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Dengan langkah berat, Bu Endang berjalan menuju warungnya yang terletak di pinggir jalan, tidak jauh dari pasar. Warung itu kecil, hanya beratapkan terpal dan berdinding bambu. Bangku-bangku kayu yang sudah mulai lapuk berjejer di depan meja kayu yang ditutupi plastik bercorak bunga. Seperti biasa, ia menggelar dagangannya dengan hati-hati, berharap hari ini lebih baik dari kemarin, dan tidak berubah. 1-2 pelanggan datang, tetapi tak banyak. Beberapa orang hanya membeli dalam jumlah kecil, bahkan ada yang menawar dengan harga lebih murah. "Bu, nasi pecelnya separuh saja ya, pakai tempe 1. Duitku tinggal sakmono." Bu Endang hanya bisa tersenyum pahit. Ia mengangguk dan melayani dengan ramah, meskipun dalam hati ia merasa sedih. Harga bahan pokok semakin naik, tetapi pembeli semakin sedikit. Di seberang jalan, ia melihat warung Bu Ranti, sesama penjual nasi pecel. Berbeda dengan warungnya yang sepi, warung Bu Ranti selalu ramai. Pelanggan datang silih berganti, bahkan ada yang rela antre. Bu Endang merasa iri, tetapi ia juga bingung. Apa bedanya pecelku dengan pecelnya? Bumbu kacangnya sama, lauknya sama, bahkan cara penyajiannya pun tak jauh berbeda.
Tapi mengapa warung Bu Ranti jauh lebih laris? Sambil mengelap keringat di keningnya, Bu Endang termenung. Apa aku kurang usaha? Tapi ia sudah berusaha sekuat tenaga. Bangun lebih pagi, membuat bumbu dengan bahan terbaik, bahkan selalu tersenyum ramah kepada pembeli. Tapi tetap saja, hidupnya terasa berat. Hari mulai beranjak siang, tetapi warungnya tetap sepi. Ia memutuskan untuk beres-beres lebih awal. Hatinya semakin berat saat melihat hasil penjualan hari ini. Saat ia menutup warung dan bersiap pulang, Bu Ranti melintas di depannya dengan wajah sumringah. Lo Endang, kok nutup cepet? Daganganmu wis entek. Endang kok tutup cepat? Daganganmu sudah habis. Bu Endang tersenyum kecut. Durung ning yo ngene iki, bok menawar rezekiku mung sakmono. Belum, tapi ya begini. Mungkin rezekiku hanya segini. Bu Ranti tertawa kecil lalu menepuk bahu Bu Endang. Sing sabar dang, urip kuwi koyo muter nang dhuwur, kadang neng ngisor. Yang sabar dang, hidup itu seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Bu Endang tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya. Kenapa rodaku selalu di bawah? Dengan langkah berat ia pulang ke rumah. Saat tiba, ia melihat Pak Wiryo masih duduk santai di teras, menyeruput teh sambil menikmati semilir angin sore. Wis muleh dang? Laris dagangannya? Sudah pulang dang? Laris dagangnya? Bu Endang tidak langsung menjawab. Ia hanya melempar pandangan lelah ke suaminya. Di dapur ia menghitung hasil jualan hari ini. Setelah dipotong modal, yang tersisa hanya cukup untuk makan sehari. Tidak ada tabungan, tidak ada sisa untuk keperluan lain. Hati Bu Endang semakin perih. Ia menatap dapur yang semakin kosong. Beras tinggal sedikit, minyak hampir habis, dan uang belanja esok hari belum tentu cukup. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Di malam yang sunyi, Bu Endang hanya bisa menatap langit rumahnya yang penuh sarang laba-laba. Langit masih gelap saat Bu Endang terbangun dari tidurnya yang tak nyenyak. Rasa lelah masih melekat di tubuhnya, tapi ia tak punya pilihan. Hidup harus terus berjalan. Dengan langkah berat, ia menuju dapur. Tangannya gemetar saat membuka laci tempat ia menyimpan uang belanja. Yang tersisa hanya beberapa lembar ribuan dan recehan koin. Piye iki, besok aku isih iso masak opo ora? Ya Tuhan, bagaimana ini? Besok aku masih bisa masak atau tidak? Air matanya hampir menetes, tapi ia buru-buru mengusap wajahnya. Ia tak boleh menyerah. Seperti biasa, ia menyiapkan bumbu pecel, mengiris sayuran, dan menggoreng lauk sederhana. Aroma khas bumbu kacang memenuhi dapur. Tetapi kali ini bukan rasa bangga yang ia rasakan, melainkan kekhawatiran yang semakin menghimpit dadanya. Di ruang depan, Pak Wiryo masih tidur pulas, mendengkur pelan di atas dipan bambu. Bu Endang hanya bisa menatapnya dengan campuran perasaan sayang dan kecewa. Apa kamu gak lihat ya, aku sendirian berjuang, tapi ia tak sanggup berkata-kata. Pagi itu, Bu Endang berangkat ke warung dengan hati berat. Sesampainya di sana, ia mulai menata dagangannya dengan penuh harap. Namun, baru saja ia duduk, seorang lelaki berbaju dinas datang menghampiri. Bu, ini ada pemberitahuan, mulai bulan depan retribusi warung dinaikkan. Semua pedagang harus bayar lebih mahal. Jantung Bu Endang mencelos. Lah kok mendadak, Pak? Nggak ada sosialisasi dulu? Lelaki itu hanya mengangkat bahu. Aturan baru, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Setelah berkata begitu, lelaki itu pergi meninggalkan secari kertas yang mencantumkan angka yang membuat kepala Bu Endang pening. Astagfirullah. Iki piye maneh? Ini bagaimana lagi? Belum sempat menghilangkan rasa terkejutnya, cobaan lain datang. Seorang pelanggan setia, Mbok Darmi, duduk di bangku warungnya. Tapi kali ini wajahnya terlihat ragu. Dang, aku wis suwe tuku nang kene ning anakku kok pengen nyoba warung lianen. Dang, aku sudah lama beli di sini tapi anakku ingin mencoba warung lain. Bu Endang tersenyum getir. Ora popo mbok, kulo paham. Tapi dalam hati ia bertanya, kenapa semua orang beralih ke warung lain? Hari itu, Bu Endang pulang dengan perasaan hancur. Penghasilannya semakin sedikit, sementara pengeluarannya semakin banyak. Saat ia tiba di rumah, Pak Wiryo sedang duduk di teras, bermain catur dengan tetangga. Saat melihat istrinya datang, ia hanya bertanya santai. Piye, laris? Itu adalah pertanyaan yang sama setiap hari dan untuk pertama kalinya, Bu Endang merasa muak. Laris opo? Yah, aku wis kerja setengah mati tapi warung tambah sepi. Pengeluaran tambah akeh. Sementara kowe, kerjaanmu mung turu lan dolan. Laris apa ya? Aku sudah kerja setengah mati, tapi warung makin sepi, pengeluaran makin banyak, sementara kamu, kerjaanmu cuma tidur dan main. Wiryo terdiam senak, lalu menggerutu.
Lah, aku iso opo? Aku wis cacat. Aku bisa apa? Aku sudah cacat. Bu Endang memukul meja dengan kesal. Cacat yo kacat, ning urip kudu terus melaku. Mosok ora iso golek gawean liyo, nyambut gawe sing iso, dudu mengandel ke aku. Cacat ya cacat, tapi hidup harus terus berjalan, masa nggak bisa cari pekerjaan lain? Kerja yang bisa bukan cuma mengandalkan aku. Pak Wiryo hanya mendengus, lalu bangkit dari tempat duduknya. Yowis, yen kowe ora trimo urip bareng aku, tak lunga wae. Bu Endang membeku, matanya memanas. Ya, kok ngomong ngono? Ya, kok ngomong seperti itu? Tapi Pak Wiryo tidak menjawab. Ia melangkah pergi, meninggalkan Bu Endang yang berdiri terpaku dengan hati remuk. Malam itu, Bu Endang duduk sendirian di dapur, tangannya memegang sisa uang yang ia miliki, hanya beberapa ribu rupiah. Ikira cukup, ini tidak cukup, ini tidak cukup. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Ia mengingat kembali ucapan Pak Wiryo. Aku lungo wae, apa yang harus ia lakukan? Jika suaminya benar-benar pergi, akan semakin kesulitan. Tapi jika bertahan, ia tetap harus menanggung semuanya sendirian. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. Endang, buka lawangnya. Bu Endang mengusap air matanya dan membuka pintu. Di depan rumahnya, Bu Ranti berdiri dengan senyum misterius. Endang, aku ngerti cara neben warungmu iso rame. Aku tahu cara agar warungmu bisa ramai. Mata Bu Endang membulat. Apa maksud Bu Ranti? Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di rumah Bu Endang redup hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu minyak di ruang depan. Ia memandang dengan tapan penuh tanya. Caranya warungku iso rame? Cara agar warungku bisa ramai? Bu Ranti duduk di bangku kayu kecil, mengibas-ngibaskan selendangnya. Senyumnya masih sama, tenang, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Iya, Dang. Aku ngerti caran. Ning iki dudu sekadar cara biasa. Iya, Dang. Aku tahu caranya. Tapi ini bukan sekadar cara biasa. Bu Endang menelan ludah. Ia tak tahu kenapa, tapi hawa di sekelilingnya tiba-tiba terasa berbeda. Apa maksudnya, Ranti? Bu Ranti mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya berubah menjadi bisikan. Endang, kowe percaya orang yang rezeki kuwi iso didol, iso ditukono? Kamu percaya nggak kalau rezeki itu bisa dijual, bisa dibeli? Hati Bu Endang berdegup kencang. Aku ora paham. Paham utawa ora, aku mung pengin nulung kowe. Paham atau tidak, aku hanya ingin menolongmu. Bu Ranti lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah batu kecil berwarna hitam legam. Batu itu tampak biasa, tapi anehnya semakin lama dipandang, semakin terasa seperti ada sesuatu yang menariknya. Iki mung sekedar sarana dang yen kowe gelem, aku iso kenal ke kowe karo wong sing bisa bantu. Ini hanya sekadar sarana, Dang. Kalau kamu mau, aku bisa mengenalkanmu dengan seseorang yang bisa membantu. Bu Endang terdiam lama. Ia memandangi batu itu lalu menatap wajah Bu Ranti. Dalam hatinya ada rasa takut. Tapi di sisi lain, suara kecil dalam pikirannya berkata, bukankah ini yang aku cari? Bukankah aku ingin warungku ramai? Bukankah aku ingin hidup lebih baik? Namun sebelum ia sempat menjawab, suara keras dari dalam rumah mengagetkannya. Brak! Pak Wiryo membanting pintu kamar. Sopo sing teko? Iki wes bengi, arep dodolan opo? Siapa yang datang? Ini sudah malam, mau jualan apa? Bu Ranti buru-buru memasukkan batu hitam itu kembali ke dalam tasnya. Aku lunga sik, Dang. Tak tunggu keputusanmu. Aku pergi dulu, Dang. Aku tunggu keputusanmu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Ranti bangkit dan pergi begitu saja, meninggalkan Bu Endang yang masih kebingungan. Kecurigaan Pak Wiryo. Pak Wiryo berjalan mendekat, wajahnya penuh curiga. Sopo kui? Ngopo teko bengi-bengi? Siapa tadi? Kenapa datang malam-malam? Bu Endang menghela napas, berusaha tenang. Ranti, mung dolan sebentar. Hanya mampir sebentar. Pak Wiryo menyipitkan mata, jelas tak puas dengan jawaban itu. Aku krungu kowe ngomong soal rezeki. Opo maneh iki, Dang? Kowe mikir nindakake opo? Aku dengar kamu bicara soal rezeki. Apalagi ini, Dang? Kamu berpikir untuk melakukan apa? Bu Endang menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Aku mung pengen warungku rame. Ya, aku wes kesel urip koyo ngene. Aku hanya ingin warungku ramai, ya. Aku sudah lelah hidup seperti ini. Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu dengan tubuh lemas. Aku ngerti uripmu abot, Dang. Ning aku wedian kau pikir nindakake opo-opo sing ora bener. Aku tahu hidupmu berat, Dang, tapi aku takut kalau kamu terpikir melakukan sesuatu yang tidak benar.
Kata-kata suaminya menusuk hati Bu Endang. Jadi, menurutmu aku nggak boleh berusaha biar hidup kita lebih baik? Berusaha boleh, tapi jangan ngawur. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Bu Endang hanya diam, memeluk lututnya di sudut kamar. Dalam kepalanya, kata-kata Bu Ranti terus terngiang. Aku tunggu keputusanmu. Hari demi hari berlalu. Warung Bu Endang tetap sepi. Sementara itu, warung Bu Ranti semakin ramai. Bu Endang mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Pelanggan yang dulu sering makan di warungnya satu persatu mulai pindah ke warung Bu Ranti. Bahkan Bok Darmi yang dulu setia, kini selalu makan di sana. Kenapa semua orang beralih? Bahkan ada satu kejadian yang membuat Bu Endang makin curiga. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke warungnya, tapi begitu hendak makan, tiba-tiba wajahnya berubah. Loh, kok rasanya beda ya? Biasanya enak, kok saiki anyep? Bu Endang mencoba mencicipi bumbu pecelnya sendiri. Rasanya masih sama, tapi entah kenapa orang lain merasa rasanya berubah. Apa aku kena guna-guna? Malam itu ia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah aku harus menerima tawaran Bu Ranti? Keputusan di persimpangan jalan. Malam berikutnya Bu Endang nekat mendatangi rumah Bu Ranti. Saat ia tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Di depan rumah Bu Ranti ada seekor kucing hitam duduk diam menatapnya tajam. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan ragu, Bu Endang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Pintu terbuka sedikit, dan wajah Bu Ranti muncul di balik celah. Aku wis nunggu kowe. Aku sudah menunggumu. Hati Bu Endang berdebar kencang. Aku siap ngerti carane warungku iso rame. Aku siap tahu cara agar warungku ramai. Bu Ranti tersenyum samar lalu membuka pintu lebih lebar. Lebu, dengan langkah berat, Bu Endang melangkah masuk. Ia tak tahu bahwa langkahnya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Endang melangkah masuk ke dalam rumah Bu Ranti dengan perasaan was-was. Pintu kayu tua itu berderit saat tertutup, seolah mengunci dirinya dalam dunia lain. Di dalam rumah, suasananya gelap. Hanya ada satu lampu minyak yang redup, menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Bau dupa samar-samar tercium di udara. Bu Ranti duduk di tikar yang sudah lusuh, menatap Bu Endang dengan senyum tipis. Jadi, kamu benar-benar ingin tahu caranya? Bu Endang menelan ludah. Hatinya masih ragu, tapi pikirannya sudah penuh dengan impian memiliki warung yang ramai. Iya, aku ingin warungku laris, Ranti. Bu Ranti mengangguk pelan, lalu bangkit. Kalau begitu, ikut aku. Tanpa banyak bertanya, Bu Endang mengikuti langkah Bu Ranti keluar rumah. Malam semakin larut dan jalanan desa sudah sepi. Suara jangkrik terdengar nyaring, bercampur dengan suara gesekan dedaunan yang tertiup angin. Bu Endang mulai merasa cemas. Kita mau kemana? Tenang saja, tidak jauh dari sini. Mereka berjalan melewati gang-gang kecil, hingga akhirnya tiba di jalan setapak yang menuju ke arah hutan kecil di pinggiran desa. Langkah Bu Endang mulai melambat. Hatinya berdebar kencang. Kenapa kita ke sini? Bu Ranti menoleh, menatap Bu Endang dengan tatapan tajam. Karena disinilah semuanya dimulai. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Atapnya hampir roboh dan dinding kayunya penuh lumut. Bu Ranti mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Dari balik pintu, muncul seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam menelisik, dan tubuhnya kurus kering. Bu Endang langsung merinding. Ini orangnya, tanya lelaki tua itu dengan suara serak. Bu Ranti mengangguk. Ya, dia ingin warungnya ramai. Lelaki tua itu memandang Bu Endang dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Masuk. Bu Endang menatap Bu Ranti seolah meminta kepastian. Jangan takut, percayalah, ini demi masa depanmu, bisik Bu Ranti. Dengan langkah ragu, Bu Endang melangkah masuk. Di dalam gubuk, suasananya jauh lebih menyeramkan. Lampu minyak redup berkelap-kelip dan di sudut ruangan ada sebuah meja kayu dengan beberapa benda aneh di atasnya. Keris tua, dupa yang masih menyala, dan sebuah kendi berisi cairan merah pekat. Bu Endang mulai merasa tidak nyaman. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki tua itu tersenyum. Tidak banyak, kau hanya perlu memberikan sesuatu sebagai tumbal. Bu Endang terdiam. Iya, tidak perlu nyawa manusia. Cukup sesuatu yang sangat berarti dalam hidupmu, sesuatu yang membuatmu benar-benar berkorban. Bu Endang berpikir keras. Apa yang paling berarti baginya?
Lelaki tua itu lalu menyerahkan kendi berisi cairan merah pekat. Minum ini. Ini akan mengikat perjanjianmu. Setelah itu kau akan mendapat petunjuk lebih lanjut. Bu Endang menatap kendi itu dengan ragu. Aroma anyir langsung menusuk hidungnya. Tidak perlu tahu, minum saja. Tangan Bu Endang gemetar saat mengambil kendi itu. Ia menatap Bu Ranti mencari jawaban. Bu Ranti hanya tersenyum. Inilah jalan menuju kesuksesan. Bu Endang menutup mata, lalu dengan tangan bergetar, ia mendekatkan kendi itu ke bibirnya. Bu Endang menatap kendi di tangannya. Aroma anyirnya begitu menusuk, membuat perutnya terasa mual. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke arah Bu Ranti, berharap ada jawaban lain. Namun, senyum Bu Ranti tetap sama, senyum yang terasa penuh rahasia. Cepat minum, Endang. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Suara lelaki tua berjubah hitam itu begitu dingin, menusuk telinga Bu Endang seperti bisikan setan di malam buta. Tangannya gemetar, tapi perlahan ia mendekatkan kendi itu ke bibirnya. Dengan mata terpejam, ia meneguk cairan merah pekat itu. Rasanya pahit, seperti darah busuk yang sudah lama membeku. Lidahnya terasa kebas, perutnya melilit, dan tiba-tiba kepalanya berputar hebat. Bu Endang jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, tapi yang ia lihat bukan lagi gubuk tua itu. Ia melihat sesuatu yang lain. Di hadapannya ia melihat warungnya sendiri, tapi dalam kondisi yang berbeda. Warung itu tampak ramai, pembeli berdatangan, antre hingga keluar. Suara orang memesan nasi pecel terdengar bersaut-sautan. Bu Endang, nasi pecelnya 1, tambah lauknya Bu luar biasa. Warung ini enak banget sekarang. Hatinya berdegup kencang. Ini yang aku inginkan. Tapi saat ia melangkah lebih dekat, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tangannya gemetar saat melihat nasi pecel di piring-piring pelanggan berubah warna. Sambal pecelnya yang biasanya merah kecoklatan kini berwarna kehitaman seperti darah kering. Bau anyir menyeruak dari makanan itu. Namun yang paling membuat Bu Endang membeku adalah pembeli-pembelinya. Mereka bukan manusia biasa. Kulit mereka pucat seperti mayat. Beberapa memiliki mata kosong yang hanya berupa lubang hitam menganga. Ada yang tangannya lebih panjang dari tubuhnya, ada pula yang mulutnya penuh gigi tajam. Mereka semua makan dengan rakus. Suara kunyahan dan isapan mereka membuat perut Bu Endang terasa mual. Apa ini? Tiba-tiba seorang pelanggan menoleh ke arahnya. Wajahnya mengelupas, memperlihatkan tengkorak di balik daging busuknya. Terima kasih atas makanannya, Bu Endang. Suara itu serak, seperti berasal dari dalam kubur. Bu Endang menjerit sekencang-kencangnya. Dan kembali ke dunia nyata. Endang, sadar. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Nafasnya memburu, keringatnya bercucuran. Ia tersadar bahwa ia masih berada di gubuk tua itu, duduk bersimpuh di lantai dengan tubuh lemas. Bu Ranti menatapnya tajam. Kau melihat sesuatu bukan? Bu Endang masih terengah-engah, tangannya mencengkeram lantai, berusaha mengendalikan rasa takut yang masih menguasainya. Apa itu? Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum tipis. Itulah gambaran masa depanmu. Bu Endang tercekat. Warungmu akan ramai, Endang. Orang-orang akan berdatangan, uang akan mengalir deras, tapi semua itu ada harganya. Bu Endang menelan ludah. Harga? Apa yang harus aku bayar? Lelaki tua itu berjalan mendekat, lalu membungkuk di hadapannya. Setiap piring nasi pecel yang kau jual akan membawa nyawa. Jantung Bu Endang hampir berhenti. Nyawa? Maksudnya apa? Bu Ranti menggenggam tangannya erat lalu berbisik. Endang, kau hanya perlu menerima syaratnya. Tidak ada yang akan menyadari. Kau hanya perlu menyajikan makanan seperti biasa. Selebihnya, biarkan mereka yang bekerja. Bu Endang merasa kepalanya berputar lagi. Warung ramai, uang berlimpah. Tapi makanan yang ia sajikan akan membawa nyawa, ia ingin menolak. Ingin berlari, tapi suaranya tercekat. Sampai tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan keras. Angin kencang menerobos masuk, meniup lampu minyak hingga hampir padam, dan di ambang pintu, seseorang berdiri di sana. Seseorang yang sangat dikenalnya. Endang, apa yang kau lakukan di sini? Pak Wiryo matanya membelalak menatap Bu Endang dengan kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bu Endang tersentak. Bagaimana dia bisa tahu aku di sini? Dan lebih dari itu, apakah dia mendengar semuanya? Pintu gubuk tua itu bergetar keras setelah terbanting. Angin malam menerobos masuk, meniup api lampu minyak hingga nyaris padam.
Di ambang pintu, Pak Wiryo berdiri dengan wajah merah padam. Matanya menatap tajam ke arah Bu Endang, lalu bergeser ke Bu Ranti dan lelaki tua berjubah hitam. "Endang, apa yang kau lakukan di tempat terkutuk ini?" Bu Endang membeku. Napasnya masih tersengal setelah penglihatan mengerikan tadi. Jantungnya berdebar kencang, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk tetap di tempat itu. "Pak, aku!" Lelaki tua berjubah hitam menyipitkan mata lalu melirik Bu Ranti. "Siapa dia?" tanyanya dingin. Bu Ranti tersenyum tipis, suaminya. Pak Wiryo mengepalkan tinjunya. "Jadi benar dugaanku kau dibawa ke sini untuk hal buruk, bukan?" Ia melangkah maju, ingin menarik Bu Endang keluar. Tapi sebelum ia bisa menyentuh istrinya, "Jangan menyentuhnya!" Sebuah suara berat menggema di ruangan. Pak Wiryo terhuyung mundur. Suaranya berasal dari lelaki tua berjubah hitam yang kini berdiri lebih dekat. Matanya berubah menjadi kelam seperti dua lubang tak berdasar. Dia sudah membuat keputusan. Bu Endang menggeleng cepat. Aku belum memutuskan apa, laki tua itu menyeringai. "Kau sudah meminum cairan suci. Itu sudah cukup sebagai tanda kesetiaanmu." Pak Wiryo merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu tempat ini tidak wajar, tapi ia tidak peduli. "Endang, ayo pulang. Kita bisa mencari cara lain untuk membuat warung kita ramai." Bu Endang menatap Pak Wiryo dengan mata berkaca-kaca. "Kau bilang kita, Wiryo. Tapi selama ini aku berjuang sendirian. Kau hanya tidur-tiduran di rumah, sementara aku membanting tulang." Pak Wiryo terdiam. Kata-kata itu menghujam dadanya. Bu Ranti mendekat membisikkan sesuatu di telinga Bu Endang. "Kau mau pulang bersama suamimu yang malas, atau kau mau masa depan yang lebih cerah?" Bu Endang menggigit bibirnya. Pilihan itu terasa menyesakkan. Sementara itu di desa, beberapa warga mulai bertanya-tanya tentang kepergian Bu Endang di tengah malam. Di warung kopi dekat perempatan, Pak Slamet, seorang petani tua, berbicara dengan Bu Marni, pedagang sayur di pasar. "Tadi aku melihat Bu Endang berjalan ke arah hutan bareng Bu Ranti." Bu Marni melirik curiga. "Ke hutan? Malam-malam begini? Mau ngapain?" "Entahlah, tapi Bu Ranti itu bukan orang sembarangan. Banyak yang bilang dia punya ilmu aneh." Bu Marni menghela napas. "Aku sudah curiga sejak warung Bu Ranti dulu tiba-tiba ramai, padahal awalnya sepi." Pak Slamet mengangguk. Jangan-jangan Bu Endang juga mau ikut cara yang sama? Pembicaraan itu terus menyebar. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar ini sampai telinga. "Kalau benar ada yang aneh, kita harus selidiki." Beberapa pemuda desa pun diminta bersiap. Mereka mengambil senter dan golok lalu bergas menuju hutan. Di dalam gubuk ketegangan semakin memuncak. Pak Wiryo masih berusaha membujuk Bu Endang untuk pergi. "Endang, ini gila. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi." Bu Endang menggigit bibirnya. Ia tahu Pak Wiryo benar, tapi bagaimana dengan impiannya? Bagaimana dengan warungnya? Lelaki tua itu mengangkat tangan lalu menunjuk ke arah Bu Endang. Keputusan harus dibuat sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar. "Bu Endang, Pak Wiryo." Pak Wiryo menoleh. Matanya membelalak saat melihat beberapa warga desa datang dengan membawa senter dan golok. Mereka datang. Bu Ranti mengutuk pelan. "Dasar bodoh! Kau membawa orang ke sini?" Pak Wiryo menggertakkan giginya. "Aku hanya ingin menyelamatkan istriku." Lelaki tua itu menatap Bu Endang dalam-dalam. "Ini kesempatan terakhirmu, Endang. Mau ikut mereka atau tetap di sini dan mendapatkan segalanya?" Bu Endang menahan napas. Pilihan di hadapannya begitu, jika ia pergi, ia harus kembali ke kehidupan miskin, suami yang tak lagi peduli, dan warung sepi. Tapi jika ia tetap, brak! Pintu gubuk didobrak. Beberapa warga desa masuk dengan ekspresi waspada. "Apa yang terjadi di sini?" seru Pak Pardi, kepala desa. Lelaki tua itu hanya tersenyum. Terlambat. Pak Wiryo menoleh ke arah Bu Endang. "Endang, ayo kita pergi." Bu Endang masih terdiam. Hatinya berteriak. Dan akhirnya ia mengambil keputusan. Angin malam berembus dingin, membawa suara dedaunan yang berbisik di antara pepohonan. Warga desa berdiri di ambang pintu gubuk tua itu, wajah mereka dipenuhi amarah dan ketakutan. Pak Pardi, kepala desa, melangkah maju. "Bu Endang, Pak Wiryo, ayo ikut kami. Tempat ini berbahaya." Senter-senter yang mereka bawa berpendar, menerangi wajah pucat Bu Endang yang masih terdiam di tengah ruangan. Pak Wiryo menatapnya penuh harap. "Tolong, jangan ambil jalan ini." Tapi di sisi lain, Bu Ranti menempelkan tangan di pundak Bu Endang. Suaranya pelan namun menggoda. "Kau ingin hidupmu tetap begini, tetap jadi orang susah? Lihat suamimu,
Dia hanya tahu tidur, kau yang membanting tulang. Mau sampai kapan, Endang? Bu Endang menggigit bibirnya. Tawaran pesugihan ini memang gelap, tapi bukankah ia sudah lelah hidup dalam kemiskinan? Dan saat itu juga, ia membuat keputusan. Bu Endang menarik napas dalam, lalu berbalik, menghindari tatapan Pak Wiryo. Aku tidak mau kembali. Pak Wiryo membelalak. Apa? Pak Pardi dan warga desa terkejut. Bu Endang, jangan main-main. Ini bukan sekadar dagangan laku atau tidak. Ini nyawa yang kau pertaruhkan, seru Pak Slamet. Tapi Bu Endang hanya menunduk, tangannya gemetar. Aku ingin warungku ramai, aku ingin hidupku lebih baik. Pak Wiryo menggeleng cepat. Tapi Endang, kalau kau mengambil jalan ini, kau tidak bisa kembali. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu tertawa kecil. Sudah terlambat. Seketika, suasana berubah. Angin yang tadinya hanya berembus pelan, kini berubah menjadi badai. Lampu-lampu senter berkelap-kelip, lalu mati satu persatu. Warga desa panik. Pak Pardi, kita harus pergi. Teriak salah satu pemuda. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu gubuk menutup sendiri dengan keras. Suara derap kaki terdengar di luar seperti ada sesuatu yang berlari-berlari mengitari gubuk dengan cepat. Sesuatu yang bukan manusia. Astagfirullah, apa itu? Teriak Pak Pardi. Pak Wiryo buru-buru menarik Bu Endang. Ayo pergi, kita bisa melawan nasib bersama. Tapi Bu Endang menepis tangannya. Matanya kini dipenuhi tekad. Maaf, Pak, aku sudah memilih. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang lelaki tua berjubah hitam, sesosok makhluk muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi besar dengan kulit hitam legam seperti arang. Dan ia tersenyum. Selamat datang, Endang. Pak Wiryo dan warga desa berteriak panik. Pak Pardi buru-buru mendorong pintu, tapi tidak bisa terbuka. Kita terjebak. Makhluk itu berjalan perlahan ke arah Bu Endang. Kau sudah memilih, dan aku akan menepati janjiku. Tiba-tiba, Bu Endang merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Darahnya mendidih, matanya berkunang-kunang, telinganya berdengung, tanda pesugihan telah mengikatnya. Dan sejak malam itu, hidup Bu Endang tidak akan pernah sama lagi. Pak Wiryo berdiri di tengah gubuk tua yang gelap, bersama Pak Pardi, lurah desa, dan beberapa pemuda yang ikut mencari tahu tentang pesugihan Bu Endang. Bu Endang berdiri di hadapan mereka, di sampingnya Bu Ranti, tersenyum misterius. Di belakang mereka, laki-laki tua berjubah hitam duduk bersila di atas tikar anyaman. Sebuah dupa kecil menyala di hadapannya, mengeluarkan asap tipis yang memenuhi ruangan dengan aroma yang menusuk. Pak Wiryo menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Endang, ayo pulang. Suasana hening. Bu Endang menunduk, tangannya menggenggam kainnya dengan erat. Pak Pardi menoleh ke Bu Ranti dengan tajam. Jadi ini semua ulahmu? Kau yang membawa Endang ke jalan ini. Bu Ranti hanya terkekeh. Pak Lurah, tidak ada yang memaksa Endang, dia sendiri yang memilih. Bu Endang menggigit bibirnya. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya tahu bahwa itu benar. Ia telah memilih jalan ini. Tiba-tiba, angin dingin berembus di dalam gubuk. Laki-laki tua berjubah hitam membuka matanya perlahan. Kalian datang ke tempat ini tanpa izin, maka kalian harus menerima akibatnya. Pak Wiryo merinding. Pak Pardi mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat. Salah satu pemuda yang ikut, Bagas, tiba-tiba menggigil. Pak, kenapa dingin sekali? Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, lalu mati. Seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan. Bayangan misterius, Pak Wiryo meraba-raba di dalam gelap. Pak Pardi, anak-anak, kalian di mana? Tapi suara mereka mulai terdengar jauh, seolah-olah ruangan ini menjadi lebih luas, lebih dalam. Di tengah kegelapan, muncul sosok-sosok bayangan. Mereka berjalan perlahan, seperti mengitari para pendatang. Mata mereka samar-samar bercahaya merah, tubuh mereka seperti kabut hitam yang terus bergerak. Salah satu pemuda, Rian, mencoba berlari keluar, tapi sebelum mencapai pintu, ia tersentak kaget. Pintunya hilang. Pak, ini bukan gubuk lagi, ini tempat apa? Pak Pardi mencoba menenangkan anak-anak muda itu. Jangan panik, ini pasti hanya permainan ilusi. Tapi suaranya bergetar, karena ia sendiri juga takut. Di sudut ruangan, Bu Endang berdiri kaku. Bu Ranti menatapnya dengan senyum dingin. Inilah harga yang harus dibayar, Endang. Kau mau kembali ke kehidupan lamamu yang miskin dan penuh penderitaan? Bu Endang menggigit bibirnya. Ia menoleh ke Pak Wiryo, lalu ke Pak Pardi dan para pemuda desa yang ketakutan. Jika ia tetap di sini, mereka tidak akan bisa kembali. Tapi, laki-laki tua berjubah hitam menatap Bu Endang dengan tajam. Keputusan ada di tanganmu, Endang.
Jika kau ingin mereka pergi, kau tahu apa yang harus dilakukan. Bu Endang menggenggam tangannya erat, matanya basah, hatinya berteriak, dan malam itu ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut, udara di dalam gubuk tua itu semakin dingin menusuk hingga ke tulang. Pak Wiryo, Pak Lurah Pardi, dan para pemuda desa berdiri dalam ketakutan. Bayangan-bayangan hitam masih mengitari mereka, bergerak lambat seperti kabut yang hidup. Sementara itu, Bu Endang menggenggam kainnya erat. Aku tidak bisa melakukannya. Bu Endang menatap Pak Wiryo, suaminya yang sudah bertahun-tahun hidup bersamanya dalam susah dan senang. Matanya memohon, "Kumohon, keluarkan kami dari sini." Tapi sebelum Bu Endang bisa menjawab, laki-laki tua berjubah hitam itu berdiri. Waktunya sudah habis, tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Angin kencang berputar di dalam gubuk, menerbangkan dedaunan kering dan debu di lantai. Jeritan tertak satu persatu menghilang. Bagas, salah satu pemuda desa, tiba-tiba merasa kakinya seperti ditarik sesuatu dari bawah. "Pak, tolong, ada yang menarik kakiku." Tapi saat mereka menoleh ke bawah, yang mereka lihat hanya lantai tanah yang biasa. Tiba-tiba, prak! Bagas terhuyung ke belakang. Dadanya naik turun, napasnya tersengal, dan perlahan tubuhnya mulai tenggelam ke dalam tanah. "Pak, tolong, aku ditarik!" Pak Pardi berlari mencoba meraihnya, tapi terlambat. Dalam hitungan detik, Bagas lenyap. Tanah kembali rata, seolah tidak pernah ada apa-apa di sana. Suasana sunyi. Lalu, satu pemuda lagi berteriak. Tubuhnya tersentak ke belakang, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya. Matanya melebar, napasnya tersengal, lalu dalam sekejap, ia terjatuh dan tak bergerak lagi. Pak Wiryo mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Pak Pardi, kita harus keluar dari sini." Pak Pardi mengangguk cepat, mencoba mencari jalan keluar, tapi pintu yang tadi ada kini telah menghilang. Di sudut ruangan, Bu Endang gemetar. Bu Ranti menatapnya dengan tajam. "Kau harus memilih, Endang. Kekayaan atau mereka?" Bu Endang menggigit bibirnya. Air matanya mengalir, tapi ia tahu jawabannya. Dengan suara bergetar, ia berbisik. Aku memilih kekayaan." Laki-laki tua berjubah hitam tersenyum tipis. Ia mengangkat tangan, lalu mengepalkan jari-jarinya ke udara. Saat itu juga, Pak Wiryo, Pak Pardi, dan sisa pemuda desa berteriak kesakitan. Tubuh mereka tersentak ke udara, lalu satu persatu lenyap ke dalam kegelapan. Suara mereka menggema, lalu hening. Mereka telah menjadi tumbal. Bu Endang jatuh berlutut. Dadanya naik turun, air matanya mengalir deras. Tapi ia sudah memilih. Dan malam itu, perjanjiannya telah sempurna. Pagi itu, suasana di jalanan Madiun terasa berbeda. Warung nasi pecel Bu Endang yang dulunya sepi, kini selalu dipenuhi pembeli. Meja-meja kayu yang dulu kosong, kini penuh oleh orang-orang yang datang silih berganti. Di depan warung, antrean panjang mengular. Bahkan sebelum matahari terbit, orang-orang sudah berdiri menunggu, seolah nasi pecel Bu Endang memiliki daya tarik yang tidak bisa ditolak. Bu Endang berdiri di balik meja, tangannya cekatan menyendok nasi, menyiramnya dengan sambal kacang kental beraroma khas, lalu menambahkan lauk-lauk yang tersusun rapi di etalase. "Mbak, satu porsi nasi pecel pakai tempe dan rempeyek ya? Saya tambah telur ceplok, Bu Endang." "Wah, enak tenan. Besok saya mampir lagi." Bu Endang tersenyum, tapi di balik senyum itu, hatinya tetap dihantui bayangan masa lalu. Ia tidak bisa melupakan malam itu, malam ketika Pak Wiryo dan yang lainnya lenyap tanpa jejak. Sejak malam perjanjian itu, uang mengalir ke kantong Bu Endang seperti air. Setiap hari, ia menghitung lembaran-lembaran uang yang begitu banyak hingga tangannya gemetar. Dulu, untuk membeli beras saja ia harus berpikir 2 kali. Sekarang, ia bisa membeli apapun yang ia mau. Bu Endang mulai merenovasi warungnya. Atap yang dulu bocor kini diganti dengan genting baru. Meja dan kursi usang kini berganti dengan perabotan mahal. Bahkan ia menyewa beberapa pegawai untuk membantu, karena ia tidak lagi sanggup melayani pembeli yang datang tak henti-hentinya. Di rumahnya, ia membeli televisi layar utuh, televisi layar besar, lemari es modern, hingga perhiasan emas. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan ini. Dulu susah makan, sekarang warungnya laris pol. Iki mesti ono seng aneh. Malam itu setelah warung tutup, Bu Endang duduk di ruang tamu rumahnya. Di hadapannya ada peti uang yang penuh dengan lembaran rupiah. Ia meraba kalung emas di lehernya lalu menatap pantulan wajahnya di cermin. Aku sudah berhasil. Aku tidak miskin lagi. Tapi tiba-tiba ia merasa bulu kuduknya berdiri.
Angin dingin berembus di dalam rumahnya. Padahal semua jendela tertutup. Endang, suara itu berbisik di telinganya. Bu Endang tersentak. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun di cermin, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Madanya berdegup kencang. Bu Endang, apa kau pikir semua ini gratis? Malam itu, langit desa Karangjati tampak lebih kelam dari biasanya. Sejak hilangnya Pak Lurah dan para pemuda desa, warga mulai waspada. Di warung kopi, para lelaki desa berkumpul. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Aku orang ngerti, kok bisa Pak Lurah hilang gitu Kenapa Pak Lurah bisa hilang begitu saja? Bukan cuma Pak Lurah, bojomu, si Parman juga ketok-ketok meneh. Bukan cuma Pak Lurah, suamimu Parman juga tidak pernah terlihat lagi. Seorang perempuan tua menahan tangis. Anakku, Mas, aku sudah cari kemana-mana, tapi dia nggak pulang-pulang. Suasana semakin tegang. Orang-orang mulai menduga-duga sesuatu yang mengerikan. Dan entah siapa yang pertama kali menyebutnya, nama Bu Endang mulai jadi bahan pembicaraan. Aneh nggak sih? Sejak warung Bu Endang laris, malah banyak orang hilang. Bisa jadi dia pakai sesuatu. Hening sejenak. Semua orang saling berpandangan. Dalam hati mereka, mulai muncul ketakutan yang bercampur amarah. Hingga akhirnya, kita nggak bisa diam. Kita harus tanyakan langsung ke Bu Endang. Malam semakin pekat ketika ratusan warga bergerak ke rumah Bu Endang. Mereka membawa obor, bambu runcing, dan beberapa bahkan menggenggam celurit. Langkah kaki mereka menggema di jalanan desa yang sunyi. Bu Endang, yang sedang duduk di ruang tengah menikmati segelas teh hangat, terlonjak kaget saat mendengar suara ribut di luar. Tuk, 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 tuk. Pintu rumahnya digedor keras. Bu Endang, keluarlah. Kami mau bicara. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar saat melangkah ke pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, bah! Pintu kayu itu didobrak masuk. Orang-orang berhamburan ke dalam rumahnya. Wajah mereka penuh emosi. Endang, di mana suamimu? Di mana Pak Lurah dan anak-anak muda desa? Bu Endang mundur beberapa langkah. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi warga tidak percaya. Jangan bohong, sejak warungmu ramai, banyak orang hilang. Kau pakai pesugihan ya? Mereka mulai melempar batu ke dalam rumah. Crash! Jendela pecah berkeping-keping, panci-panci berisi sisa dagangan terguling ke lantai. Bu Endang menjerit ketakutan. Tolong, aku nggak salah, aku nggak salah. Tapi tak ada yang peduli, suasana semakin mencekam. Hingga tiba-tiba, angin dingin berembus kencang, obor yang dibawa warga padam serempak. Langit yang sudah gelap, kini terasa semakin hitam. Lalu, suara tawa serak terdengar membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di sudut ruangan, bayangan hitam muncul. Tinggi, berjubah lusuh, dengan mata merah yang berkilat. Sosok itu bergerak pelan mendekati Bu Endang. Endang, sudah saatnya. Bu Endang jatuh terduduk. Aku sudah menyerahkan mereka. Bayangan hitam itu tertawa pelan. Belum cukup Endang, kau harus menyerahkan lebih banyak, atau kau sendiri yang akan kuambil. Suasana mendadak sunyi. Warga melihat sosok itu dengan mata membelalak. Di belakangnya, muncul bayangan lain. Pak Lurah, Parman, dan para pemuda desa yang hilang, wajah mereka pucat pasi. Mata kosong, mulut mereka terbuka seolah hendak berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Ketakutan melanda semua orang. Warga yang tadinya marah, kini gemetar ketakutan. Ini bukan manusia, ini iblis. Satu persatu mereka berlari meninggalkan rumah Bu Endang. Tapi Bu Endang tidak bisa kemana-mana, tubuhnya melemas. Sosok berjubah hitam itu mendekatkan wajahnya. Ingat, Endang, aku akan datang lagi. Jika kau tak menyerahkan tumbal baru, maka kaulah gantinya. Malam itu, warung nasi pecel Bu Endang tampak sepi untuk pertama kalinya. Dulu, ia tak pernah punya waktu istirahat karena pelanggan selalu datang. Sekarang, hanya ada keheningan. Bu Endang duduk sendirian di sudut dapurnya. Tangan tuannya menggenggam cobek berisi sambal pecel yang belum selesai diulek. Namun, air matanya jatuh ke dalamnya. Mas, apa aku ini istri yang jahat? Tak ada jawaban. Tak ada lagi suara suaminya yang dulu selalu menenangkannya. Yang ada hanya kenangan. Bu Endang mengingat kembali bagaimana mereka dulu berjuang bersama. Saat suaminya masih sehat, mereka bahu-membahu mencari nafkah. Pagi-pagi buta, suaminya akan mengangkat gerobak nasi pecel, mendorongnya ke pinggir jalan. Endang, ayo kerja keras. Suatu hari nanti kita bakal punya warung sendiri. Bu Endang,
Dulu, mereka bisa tertawa bersama meski hanya makan nasi dan kerupuk. Dulu, suaminya selalu menggenggam tangannya saat ia lelah. Dulu, sebelum semuanya berubah, ketika suaminya jatuh sakit dan tak bisa bekerja lagi, Bu Endang mulai merasa berat. Ia harus bekerja lebih keras. Hingga akhirnya, keputusasaan membawanya ke jalan yang salah. Mas, aku ini istri yang bodoh. Gemetar. Aku cuma ingin kita hidup lebih baik. Aku cuma ingin kita bahagia. Tapi aku malah kehilangan semua. Bu Endang berjalan ke kamar tidur. Di sana, baju suaminya masih tergantung. Tangannya meraih kemeja lusuh yang dulu selalu dipakai suaminya saat bekerja. Ia menekannya ke wajahnya. Mencium aroma terakhir yang tersisa. Mas, aku ingin kita kembali ke masa itu, saat kita masih sama-sama berjuang. Tapi aku sudah menghancurkan semuanya. Aku sendiri yang menyerahkanmu, suara hatinya bergetar. Ia mengingat wajah suaminya sebelum menghilang. Ekspresi ketakutannya, teriakannya saat ditarik ke dalam kegelapan, sampai akhirnya yang tersisa hanya sunyi. Aku membunuhmu, Mas. Aku istrimu, tapi aku malah menyerahkanmu. Sakit. Dada Bu Endang terasa sesak. Tangannya mencakar dadanya sendiri sebagai hukuman, tapi rasa bersalah itu tak bisa hilang. Angin dingin menerpa tubuhnya. Lampu di kamarnya mulai redup berkedip-kedip. Endang, sudah waktunya mendengar suara itu lagi. Ia tahu siapa yang berbicara, sosok berjubah hitam itu. Ia datang lagi menagih janjinya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Miris? Iya, aku tahu tak akan lari lagi. Ia tak ingin hidup dengan dosa yang tak bisa diampuni. Ia ingin menebus kesalahannya. Ia ingin menemui suaminya, merasakan penderitaan yang telah ia berikan kepadanya. Tunggu aku, Mas, aku akan segera menyusulmu. Malam itu, langit-langit Madiun gelap pekat. Angin bertiup kencang menerbangkan dedaunan kering di halaman warung nasi pecel Bu Endang. Warung yang dulu selalu ramai, kini tampak sepi dan menyeramkan. Bu Endang duduk sendirian di dalam warung. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Di luar, warga mulai berkumpul. Mereka telah mengetahui apa yang terjadi. Dia yang membunuh suaminya sendiri, Pak Lurah dan anak-anak muda desa. Ini pasti pesugihan. Amarah warga mulai memuncak. Beberapa pemuda membawa obor, bersiap untuk menghancurkan warung itu. Namun, sebelum mereka bertindak, Bu Endang berdiri. Ia melangkah keluar dengan tubuh lunglai menyeret kakinya ke arah mereka. Aku tahu kalian membenciku. Aku pantas dibenci. Suara Bu Endang lemah, penuh luka. Aku hanya ingin kaya, ingin hidup lebih baik, tapi aku malah menghancurkan semua. Matanya basah. Suamiku, aku ingin menyusulmu. Tanpa memperdulikan warga, Bu Em melangkah ke dalam hutan. Di sanalah gubuk tua itu menunggu. Dulu tempat ini adalah awal segala kehancurannya. Dan kini tempat ini akan menjadi akhirnya. Saat tiba di depan gubuk, sosok laki-laki tua berjubah hitam sudah berdiri di sana. Ia tersenyum samar. Sudah siap, Endang? Bu Endang mengangguk tanpa ragu. Aku ingin menebus dosaku. Aku ingin merasakan apa yang dirasakan suamiku. Sosok tua itu tertawa lirih. Bagus, karena pintu neraka sudah terbuka untukmu. Lalu, gubuk itu mendadak berguncang. Tanah di sekelilingnya retak. Udara di sekitar menjadi panas. Dan tiba-tiba suara jeritan terdengar dari dalam kegelapan. Suara-suara orang yang telah ia korbankan. Endang, ikutlah bersama kami. Suara suaminya, suara Pak Lurah, suara para pemuda desa. Mas, Bu Endang menatap ke depan, lalu tanpa ragu ia melangkah masuk. Saat tubuhnya melewati ambang pintu, gubuk itu ambruk. Tanah tempatnya berdiri, mereka menelan semuanya ke dalam kegelapan. Hingga akhirnya, hutan itu kembali sunyi. Keesokan harinya, warga desa berbondong-bondong ke lokasi. Namun, gubuk itu sudah hilang. Tak ada jejak Bu Endang. Tak ada jejak pesugihan sebidang tanah kosong. Namun keheningan itu menyisakan ketakutan. Sejak saat itu, warga percaya siapapun yang serakah akan mengalami nasib yang sama seperti Bu Endang. Mitos pesugihan nasi pecel Madiun menyebar dari mulut ke mulut. Dan warung yang dulu selalu ramai, kini tinggal kenangan. Bu Endang akhirnya menerima balasan atas dosa-dosanya. Ia memilih untuk menebus kesalahannya dengan cara yang paling mengerikan. Warga desa mendapat pelajaran berharga. Keserakahan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Dan kini legenda Bu Endang hanya menjadi bisikan di antara mereka tentang seorang wanita yang menukar suaminya demi kekayaan.
dan akhirnya menyerahkan dirinya sendiri ke dalam kegelapan.